Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Perkenalkan, nama saya M. Dwiki Riza. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknologi Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan seluler yang merupakan dari mata kuliah jaringan nirkabel. Di sini ada definisi jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan sel-sel kecil untuk menyediakan layanan komunikasi kepada pengguna di wilayah yang luas. Setiap sel dilayani oleh sebuah stasiun pangkalan BTS yang artinya Base Transceiver Station. Yang kedua ada secara perkembangan jaringan seluler. Yang pertama ada 1G, generasi pertama diluncurkan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an menggunakan teknologi analog memberikan layanan suara dasar. Yang kedua ada 2G, generasi kedua diperkenalkan pada awal 1990-an mengalihkan komunikasi dari analog ke digital, memperkenalkan layanan SMS dan MMS. Yang ketiga ada 3G, generasi ketiga diluncurkan pada awal 2000-an meningkatkan kecepatan data dan menggunakan akses internet mobile. Yang keempat ada 4G, mulai diterapkan pada akhir 2000-an menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan mendukung streaming video dan aplikasi data intensif lainnya. Yang kelima ada 4G, mulai diluncurkan pada akhir 2010-an menawarkan kecepatan data sangat tinggi, latensi yang sangat rendah dan mendukung jumlah perangkat yang sangat besar termasuk Internet of Things yang artinya IoT. Komponen-komponen dasar dari jaringan seluler. Yang pertama ada BTS, Base Transceiver Station, komponen utama yang mengirim dan menerima sinyal radio dari perangkat seluler di area cakupannya. Yang kedua ada MSC, Mobile Switching Center, pusat kontrol yang mengatur panggilan dan lalu lintas data di jaringan. MSC mengelola handover dan roaming. Yang ketiga ada HLR, Home Location Register, database yang menyimpan informasi tentang pelanggan tetap dalam jaringan termasuk layanan yang diaktifkan dan lokasi terakhir yang diketahui. Yang keempat ada VLR, Visitor Location Register, database sementara yang menyimpan informasi tentang pelanggan yang sedang berada di luar area layanan asal mereka, membantu MSC dalam mengatur roaming. Penerapan jaringan seluler, aplikasi nyata dan komunikasi sehari-hari. Contohnya jaringan seluler mendukung panggilan suara, pesan teks, dan aplikasi pesan instan, WhatsApp atau Telegram yang memungkinkan komunikasi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua ada internet mobile. Pengguna dapat mengakses internet untuk browsing, media sosial, email, dan aplikasi online lainnya melalui jaringan 3G, 4G, dan 5G. Yang ketiga ada streaming media. Layanan seperti YouTube, Netflix, dan Spotify bergantung pada jaringan seluler untuk menyediakan streaming video dan audio berkualitas tinggi. Yang keempat ada navigasi GPS. Aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze menggunakan jaringan seluler untuk menyediakan informasi lalu lintas real time dan peta. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan seluler. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama ada mobilitas tinggi. Kelebihan, pengguna dapat terhubung ke jaringan dan berkomunikasi dari mana saja selama ada cakupan jaringan seluler. Ini sangat mendukung mobilitas dan fleksibilitas. Yang kedua ada akses internet cepat. Kelebihannya, teknologi seperti 4G dan 5G menyediakan akses internet berkecepatan tinggi, memungkinkan streaming video, konferensi video, dan aplikasi intensif lainnya. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Kelebihan, pengguna hanya memerlukan perangkat seluler yang kompatibel dan kartu SIM untuk mengakses jaringan, tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. Yang keempat, ketersediaan layanan luas. Kelebihan, jaringan seluler tersedia di berbagai lokasi termasuk daerah terpencil selama ada infrastruktur jaringan yang memadai. Yang kelima, skalabilitas. Kelebihan, jaringan seluler dapat dengan mudah diperluas dengan menambah lebih banyak BTS dan infrastruktur pendukung. Yang kedua ada kekurangan. Yang pertama, keterbatasan kecakupan. Kekurangannya adalah ada daerah-daerah yang mungkin tidak memiliki cakupan jaringan seluler yang memadai, terutama di lokasi terpencil atau dengan topografi yang sulit. Kedua, kecepatan dan kualitas sinyal yang bervariasi. Kekurangan
Kecepatan internet dan kualitas sinyal dapat bervariasi tergantung pada kepadatan pengguna dan kondisi lingkungan. Yang ketiga ada keamanan. Kekurangan jaringan seluler rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti penyadapan, serangan DDoS, dan pencurian data. Keempat, biaya. Kekurangan pengguna data seluler dan panggilan internasional dapat mahal dibandingkan dengan jaringan WiFi dan komunikasi nirkabel. Yang kelima, ada interferensi dan gangguan. Kekurangan sinyal seluler dapat terganggu oleh interferensi dari perangkat elektronik lain atau oleh kondisi cuaca buruk. Kesimpulan dari jaringan seluler. Jaringan seluler telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memungkinkan komunikasi dan konektivitas di mana saja dan kapan saja, dari 1G hingga 5G. Setiap generasi teknologi telah membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan, kapasitas, dan aplikasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan cakupan dan masalah keamanan, jaringan seluler terus berkembang dan berinovasi, membuka peluang baru untuk berbagai aplikasi yang akan membentuk masa depan. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai jaringan seluler. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.